kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ribuan umat Islam di Mataram berunjuk rasa menuntut dunia menghentikan genosida Israel terhadap warga Palestina. Seorang pria di Mataram diringkus polisi karena merudah paksa anak tirinya. Musim pancaroba, jumlah pasien demam berdarah di Rumah Sakit Lombok Barat terus melonjak. Bersama saya Rahayu Jafar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Persaudaraan Islam menggelar aksi damai bela Palestina di Kota Mataram Minggu pagi. Massa membawa spanduk dan berorasi dengan berjalan kaki berkeliling Kota Mataram menyuarakan kecaman atas agresi Israel. Massa mendesak dunia menghentikan genosida terhadap warga sipil Palestina. Massa menuntut peperangan segera berakhir agar tidak menimbulkan semakin banyak korban jiwa dari anak-anak dan perempuan. Untuk meringankan beban warga Palestina, Massa juga menggalang dana kemanusiaan untuk bantuan pangan dan air bersih. Kami menyerukan kepada umat Islam agar menjadikan Palestina sebagai bagian dari persoalan umat. Yang kedua, agar umat Islam memberikan bantuan semaksimal mungkin, baik itu obat-obatan, sarana medis dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak sistematis. Oleh karena itu, kami Aliansi Persaudaraan Islam menyerukan agar menghentikan genosida di Palestina itu dengan cara agar penguasa Muslim mengirimkan militernya. Gerakan penggalangan dana akan terus dilakukan sebagai dukungan kemanusiaan atas korban perang sekaligus terhadap kemerdekaan Palestina. Ebi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi terus melonjaknya pasien demam berdarah yang dirujuk ke rumah sakit setempat memasuki bulan Juni 2024. Petugas mencatat sejak bulan April hingga Juni, jumlah pasien yang dirujuk mencapai 62 orang, didominasi lansia dan anak-anak. Jumlah tersebut meningkat dari periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 40 orang. Dinas juga mencatat telah menangani 500 pasien demam berdarah sejak awal tahun, 2 diantaranya meninggal dunia. Selain akibat perubahan cuaca, tingginya penularan juga karena kurangnya kesadaran masyarakat telah menerapkan pola hidup sehat di lingkungan tempat tinggalnya. Lakukan edukasi keluarga pasien, lalu menjaga membersihkan lingkungan di sekitar rumah dan membersihkan genangan-genangan air yang ada di rumah dan mencegah terjadinya penularan DBD dengan menggunakan sampah dan lain-lain. Kalau di rumah sakit sendiri kita langsung melakukan penanganan jika ada pasien-pasien di rumah sakit dan kita langsung melaksanakan Pemda berjanji menggencarkan sosialisasi dan pendampingan kepada warga dengan menyiapkan anggaran 100 juta rupiah. Untuk melakukan PSN selama 2 minggu berturut-turut setiap hari. Silakan nanti teman-teman yang menentukan titik di mana akan dilakukan pembagian barang tamu. Karena yang paling efektif adalah menekan angka demam berdarah adalah dengan melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk dan 3M. Warga diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan bergizi dalam menghadapi musim pancaroba yang rentan penularan penyakit. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan perwakilan warga Desa Gilinda mendatangi kantor Gubernur NTB untuk meminta penyaluran air bersih di wilayahnya. Warga ditemui perwakilan gubernur dan bersedia menyampaikan kesulitan mereka tentang krisis air bersih yang dialami sejak sebulan terakhir. Hal itu akibat perbaikan pipa bawah laut yang saat ini terhenti karena terbentur dugaan pencemaran lingkungan. Untuk mencukupi kebutuhan, warga terpaksa membeli air ke pengepul untuk sementara. Kurangnya air bersih juga berpengaruh pada sektor pariwisata karena menyebabkan pengunjung menurun.
Bahwa ini krisis air di Gili Meno dan gimana sih air ini segera dihidupkan kembali. Ya memang ada PT BAL yang kemarin beroperasi teman karena ada sejumlah orang paham apa permasalahannya. Karena yang saya tahu bahwa yang bermasalah di Gili Trawangan, tapi yang di Gili Meno juga ikut jadi imbas. Nah, mungkin harapan kami, kenapa kami sampai datang pada hari ini, terlepas dari apapun proses yang sedang terjadi dalam proses hukum dan segala macamnya, ya kayak disampaikan tadi, kemanusiaan itu dikedepankan bagaimana masyarakat saya, terutama Gili Meno, bisa mendapat air bersih secepatnya. Permasalahan air di Tramena ya di Gili, tentu ini adalah agak krusial memang. Di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan penyelesaian secepat-cepatnya, tetapi di sisi lain kita berhadapan dengan aturan-aturan yang memang perlu kita diskusikan lebih jauh, lebih mendalam. Tentu besok tadi tidak bisa ada solusinya, tetapi besok baru difinalkan. Pemda berjanji akan memfasilitasi keinginan warga dengan pemerintah kabupaten setempat agar persoalan air bersih bisa dipecahkan dan tidak mengganggu kenyamanan di kawasan wisata. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Hidupkan air, Pak. Hidupkan air Gili Meno. Ratusan lampu jalan dipasang Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat di sejumlah jalur wisata kawasan Senggigi. Pemasangan dilakukan di 170 titik menanggapi keluhan pengguna jalan yang kerap celaka karena jalan yang gelap. Hal itu juga mengurangi kenyamanan wisatawan yang ingin berwisata ke kawasan tersebut. Keberadaan lampu jalan diharapkan dapat mengurangi kecelakaan dan tindakan kriminalitas. Saat ini kita kira sudah 97% ya, sekitar 97%. Nanti tinggal sisanya itu hanya lampu-lampu yang ada di pedestrian. Mudah-mudahan malam ini kita bisa tuntaskan. Berapa titik nih Pak? Untuk yang di sini. Okay. Dari sini sekitar 300 ya, sekitar 300 ya. 300 lebih titik. Kita pastikan bahwa setelah selesai kegiatan kita yang di sini, nanti biasanya ini mulai dari Meninting sampai ke perbatasan ini sudah nyala. Pemasangan lampu jalan diapresiasi pelaku wisata untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah. Kita jaringan baru. Di sini kan terang karena hotel-hotel udah lakukan penerangan jalan seperti ini aja. Kalau di tempat-tempat rawan kayak di sana, tempat sempit dia udah. Tapi dengan ini sih lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Terutama untuk pengendara ya, pariwisata ya. Ya, soalnya kan pariwisata di sini orang banyak jalan. Kan kayak itu mereka jalan sih kebanyakan di sini. Luar kamu itu jalan kaki, jadi jalan sangat cukup membantu juga Bang berarti ya. Perbaikan penerangan jalan yang menelan anggaran 300 juta rupiah tersebut ditargetkan rampung sebelum Lebaran Idul Adha. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.